Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadhan sayyidus syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah sehingga pada kesempatan yang mubarakah ini kita kembali lagi melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi atau menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita semua insyaallah senantiasa diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan ajaran agama yang kita cintai ini hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah saya sampaikan pada kajian sebelumnya, bahwa sepanjang bulan Rajab dan bulan Sya'ban kita akan mengkaji mengenai persiapan dalam menghadapi bulan suci Ramadan, dan lebih khusus kita akan mengkaji mengenai persiapan dari aspek ilmu. Ini pun ilmu yang kita akan kaji tidak secara keseluruhan. Kita akan bahas pra Ramadan ini terkait dengan ilmu yang membicarakan masalah bulan Ramadan. Berbeda nantinya ketika memasuki bulan suci Ramadan, kita juga akan menyempurnakan untuk menambah wawasan kita, yaitu terkait dengan ilmu tentang puasa Ramadan. Jadi ada ilmu tentang bulan Ramadan, ada juga ilmu tentang ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tentu pada prinsipnya kedua istilah ini atau penamaan ini ada perbedaan. Namun betul secara hakikatnya adalah sama, karena keduanya tidak bisa dipisahkan antara puasa Ramadan dengan bulan Ramadan itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas misteri di balik bulan Ramadan. Misteri-misteri apa yang kita bisa ungkap di balik bulan Ramadan ini? Kajian kali ini kita akan secara khusus akan membahas misteri mengapa dinamakan bulan Ramadan. Sekali lagi, kajian kita kali ini adalah misteri mengapa dinamakan bulan Ramadan. Sebelum lebih jauh membahas mengenai mengapa dinamakan bulan Ramadan, perlu saya sampaikan terlebih dahulu mengenai penyebutan dua yang sering kita sebut,
Yang pertama yaitu bulan Ramadan. Yang kedua, Ramadan. Dua nama ini ternyata dalam kitab Sahih Bukhari ada satu subbab yang berjudul apakah diucapkan Ramadan atau bulan Ramadan. Kenapa Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dijelaskan seperti ini? Karena ternyata ulama berbeda pendapat, khususnya penyebutan Ramadan. Kalau penyebutan bulan Ramadan, semua ulama tidak mempersoalkan. Yang dipersoalkan adalah ketika kita mengucapkan Ramadan. Di mana dalam hal ini ada tiga pendapat ulama mengenai ketika kita mengucapkan Ramadan. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan bahwa mengucapkan Ramadan saja, Ramadan itu tidak boleh. Jadi ketika kita mengucapkan Ramadan, maka ada ulama yang tidak membolehkan untuk diucapkan seperti itu. Misalnya salah seorang ulama Atha dan Mujahid. Jadi Atha dan Mujahid, kedua ulama ini lebih cenderung melarang kita untuk menyebutkan kata Ramadan. Ya, beliau mendorong kepada kita ya selalu mengucapkan bulan Ramadan. Apa alasannya beliau? Alasannya karena Ramadan itu adalah salah satu dari nama-nama Allah. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, hanya dinilai oleh ulama hadis ini sangat lemah. Mengatakan la taqulu Ramadan fa inna Ramadan ismun min asma'illah. Janganlah kalian mengatakan Ramadan, karena sesungguhnya Ramadan itu adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walakin qulu syahrul Ramadan. Akan tetapi ucapkanlah bulan Ramadan. Jangan ucapkan Ramadan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa boleh kita mengucapkan Ramadan. Boleh. Dengan catatan jika ada indikasi yang mengarah kepada bulan. Contoh, misalnya ketika kita mengucapkan kami telah melaksanakan sholat malam Ramadan. Jadi kami telah melaksanakan sholat malam Ramadan. Ya. Tidak ada pemahaman lain kecuali Ramadan ini dihubungkan dengan bulan. Karena di bulan Ramadan kita semua melaksanakan sholat malam. Berarti tidak ada pemahaman dengan terkait nama Allah yang disampaikan oleh Atha dan Mujahid berdasarkan hadis Imam At-Tabrani tadi. Jadi boleh ya, dengan catatan ada indikasi mengarah kepada bulan itu sendiri. Nah, jadi kita tidak boleh, misalnya kita tidak boleh mengatakan telah datang Ramadan. Ya, telah datang Ramadan. Karena ini bisa jadi bisa berimplikasi makna bahwa Allah itu telah datang. Padahal yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Kalau seandainya mengucapkan Ramadan tanpa ada indikasi yang mengarah kepada bulan, maka pendapat yang kedua ini mengatakan makruh, tidak sampai mengatakan haram. Berbeda dengan pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang ketiga
yaitu boleh secara mutlak. Ya. Boleh secara mutlak kita mengatakan Ramadan saja tanpa mengikutkan kata bulan. Dan inilah pendapat para ulama, mayoritas para ulama, jumhur ulama mengatakan tidak ada masalah bagi kita sebagai seorang muslim apakah mengucapkan bulan Ramadan atau Ramadan, itu tidak ada masalah. Mengenai hadis yang dikemukakan oleh Atha dan Mujahid tadi, itu tidak diterima oleh jumhur ulama karena status hadisnya sangat lemah dan tidak bisa jadikan dasar untuk melarang kita mengucapkan kata Ramadan itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk. Kenapa atau mengapa dinamakan bulan Ramadan? Sebagian ulama berpendapat bahwa bulan Ramadan itu mereka namai sebagai bulan Ramadan karena sebagian orang Arab menamai bulan-bulan sepanjang tahun itu dikaitkan dengan peristiwa rutin yang terjadi pada setiap bulan. Jadi 12 bulan mulai dari Muharram sampai Zulhijjah. Penamaan bulan ini karena ada peristiwa rutin yang terjadi di bulan tersebut sehingga dinamakan bulan tersebut. Ya, seperti halnya Ramadan ini. Ramadan artinya panas menyengat. Ya, sampai kita rasakan sangat membakar. Itu makna Ramadan. Nah, peristiwa apa yang terjadi? Ternyata ya, secara kebetulan pada bulan tersebut bertepatan dengan musim panas yang sangat menyengat sehingga mereka menamakan Ramadan. Ya, jadi kalau kita ditanya kenapa disebut Ramadan? Karena Ramadan adalah bulan di mana musim panas yang sangat menyengat sampai-sampai terasa kulit ini terbakar. Yang kedua, mengapa dinamakan bulan Ramadan? Sebagian ulama berpendapat bahwa Ramadan itu diambil dari kata yang melekat dari Ramadan itu sendiri. Ya, yaitu huruf Ra, Mim, Do, Alif, dan Nun. Jadi Ra, Mim, Do, Alif, dan Nun. Jadi Ramadan dalam bahasa Arab itu terdiri dari Ra, Mim, Do, Alif, dan Nun. Jadi ada 5 huruf. Nah ternyata kelima huruf ini mengandung makna yang sangat mendalam. Dan itulah sehingga dinamakan Ramadan. Yang pertama huruf Ra. Ra ini berarti ridwanullah. Apa artinya ridwanullah? Yaitu ridha Allah. Artinya bahwa siapa saja yang bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka dijamin dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita, insya Allah, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali bulan Ramadan, kita maksimalkan beribadah, kita sungguh-sungguh beribadah di dalamnya. Maka Allah menjamin kita akan mendapatkan keridhaannya. Itu karena apa? Itu dari huruf Ra-nya, dari kata Ramadan. Kemudian yang kedua, Mim. Mim berarti maghfiratullah. Apa artinya maghfiratullah?
yaitu ampunan Allah. Ini berarti bahwa siapa yang bersungguh-sungguh beribadah, apakah itu ibadah puasa di siang harinya dan ibadah tarawih atau ibadah-ibadah yang lainnya di malam harinya, maka ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Itu karena apa? Dari kata maghfiratullah, mim dari kata Ramadan. Maka beruntunglah kita ketika kita bersungguh-sungguh nantinya dalam bulan suci Ramadan, kita sungguh-sungguh ibadah puasa di siang hari dan beribadah di malam hari, kita isi dengan amal soleh, maka jangan khawatir dosa yang sangat banyak dalam diri kita, Allah menjamin akan membersihkannya dengan keberkahan Ramadan. Kemudian huruf selanjutnya yaitu huruf do. Do berarti dhamanullah. Dhamanullah. Apa artinya dhamanullah? Jaminan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan jaminan Allah? Ternyata orang-orang yang betul-betul melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, menghargai Ramadan, memuliakan Ramadan dengan memaksimalkan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin dia akan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan apa yang didapatkan oleh hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan? Yaitu kemuliaan berupa diberikannya dia berbagai macam keutamaan. Apa keutamaannya? Misalnya disebutkan dalam hadis, setiap kali kita beramal soleh, maka Allah melipat gandakan sampai 70 kali lipat. Satu kali kita beramal, maka nilai dari amal yang kita lakukan satu kali itu sama dengan kita melakukan 70 kali. Jadi misalnya sekali kita menamatkan Al-Quran, maka Allah menjamin nilai kebaikan, nilai pahala dari membaca, menamatkan Al-Quran satu kali itu sama dengan menamatkan 70 kali Al-Quran. Alhamdulillah. Ini adalah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan yang lainnya. Termasuk juga di dalamnya Allah memberikan kemuliaan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan satu malam yang sangat mulia, dan itu tidak diberikan kepada umat terdahulu yang sering kita sebut sebagai Lailatul Qadar. Kenapa ini semuanya kita bisa peroleh? Itu karena Ramadan. Lalu huruf berikutnya alif. Jadi Ramadan, don ada alifnya. Alif berarti ulfatullah. Apa artinya ulfatullah? Yaitu kelembutan Allah. Kelembutan Allah. Apa yang dimaksud dengan kelembutan Allah? Atau di mana letak kelembutan Allah yang Allah berikan kepada kita ketika kita bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah, untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amal soleh, yaitu Allah selalu arahkan kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sekalipun saat itu kita akan melangkah ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kita agar kita bisa
membalikkan arah untuk melaksanakan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu kelembutan Allah. Maka beruntunglah kita ketika kita selalu diarahkan Allah untuk selalu berbuat baik. Ini semuanya kita dapatkan karena Ramadan, alifnya Ramadan. Kemudian yang terakhir yaitu huruf nun. Nun berarti nawalullah. Apa artinya nawalullah? Yaitu anugerah Allah, pemberian Allah. Pemberian Allah yang terbesar bagi orang yang berpuasa, yaitu mendapatkan predikat takwa. Sementara takwa ini dalam pandangan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Ini artinya apa? Orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sepanjang Ramadan dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah sepanjang Ramadan, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kemuliaan, yaitu titel yang tidak ada tandingannya, yaitu titel takwa sebagaimana yang dijanjikan Allah, la'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jawaban dari misteri mengapa dinamakan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami, oh ternyata Ramadan dinamakan seperti itu. Oh karena pertama yang ini, yang kedua itu dari aspek huruf dari Ramadan itu sendiri. Demikian kajian kita pada kesempatan ini, insya Allah kita akan jelaskan atau kita akan lanjutkan kajian ini pada kajian berikutnya. Tunggu penayangannya di kajian berikutnya, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.